Sore Dewan Juri yang terhormat, kembali lagi pada kesempatan debat kita kali ini, di mana pada perdebatan kita kali ini kita memperdebatkan sebuah mosi yang cukup menarik, yaitu Dewan ini percaya bahwa negara berkembang seharusnya sangat mengutamakan pembangunan infrastruktur lunak daripada infrastruktur keras. Oke, baik. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat konteks dari tim pemerintah terlebih dahulu, di mana mereka mengkontekskan bahwasannya pembangunan infrastruktur keras itu yang berhubungan mengenai misalkan jalan, bangunan-bangunan yang monumental seperti misalkan Monas, Museum atau dengan semacamnya, dan juga jalan tol, jalan-jalan biasa, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain semacamnya. Baik Dewan Juri yang terhormat, di mana tim pemerintah menekankan bahwasanya kita harus menekankan untuk pembangunan infrastruktur lunak terlebih dahulu, di mana ketika misalnya infrastruktur lunak itu sudah terjadi, artinya ada peningkatan kualitas hidup dan peningkatan taraf hidup dari setiap masyarakatnya, dari setiap warga negara yang ada di sebuah negara tersebut, maka infrastruktur keras bukanlah hal yang sangat menyusahkan untuk mereka bangun. Ya, kita katakan itu adalah suatu hal yang benar. Tetapi mari kita lihat kepada status quo yang sedang terjadi di Indonesia sekarang pada saat ini, di mana negara kita adalah sebuah negara kepulauan, di mana kita sangat terpisah antara satu sama lain, kota satu dengan kota lainnya, desa satu dengan desa lainnya, pulau satu dengan pulau yang lainnya, bahkan kampung satu dengan kampung lainnya. Kenapa ini bisa terpisah? Karena kita memiliki kontur geografis yang sangat menarik sekali, di mana kita terpisah di mana kita dipisahkan oleh air-air yang mengalir, yaitu sungai, entah itu lautan dan teluk atau semacamnya. Baik, Dewan Juri yang terhormat, mari kita fokuskan bahwasannya sebuah infrastruktur keras adalah landasan untuk membangun infrastruktur lunak, di mana bisa kita sadari bahwasannya untuk membangun sebuah pendidikan, untuk membangun sebuah sekolah atau sebuah rumah sakit, untuk menjamin kesehatan mereka, menjamin pendidikan dan juga menjamin kesejahteraan sosial, kita harus membangun sebuah jalan kepada desa tersebut. Misalkan bayangkan ada sebuah desa yang terpisah. Desa satu misalkan bisa mengakses ke kota untuk pergi ke kota, dan desa satunya lagi tidak bisa mengakses pergi ke kota karena desa satu dengan desa yang lainnya terpisah oleh sebuah sungai di antara mereka. Maka kita bisa melihat terjadi ketimpangan yang bisa terlihat bahwasanya desa satu yang bisa memiliki akses ke kota, dia bisa akan lebih maju karena kenapa? Sebuah roda perputaran roda ekonomi mereka akan semakin lancar, akan sangat lancar sekali. Karena kenapa? Aksesibilitas mereka untuk mobilisasi dari desa ke kota, untuk misalkan menjual barang hasil dagangan dari desa ke kota itu sangat mudah. Coba bayangkan kalau misalkan kita membuat sebuah jembatan bagi desa yang satunya lagi, maka secara otomatis desa yang satunya lagi akan ikut terbangun juga. Dan Dewan Juri Terhormat, kalian bisa bayangkan bahwasanya sebuah bata tidak bisa terbang begitu saja melewati air, bahwa sebuah bata itu harus dikirimkan misalkan lewat perahu lah, atau membangun jembatan dan mendistribusikannya lewat mobil ke sana, dan juga kita baru bisa membangun sekolah di sana dan bisa membangun sebuah rumah sakit di sana untuk menjadikan desa itu menjadi desa yang lebih baik lagi. Baik, best case yang pemerintah inginkan adalah tercipta sebuah landasan negara yang ideal, sehingga nawacita sebuah negara untuk menjadi sebuah negara yang maju tidak terlihat mustahil dengan adanya pembangunan infrastruktur lunak seperti pendidikan, kesehatan, dan lain semacamnya. Baik, mari kita lihat dari worst case yang akan mereka sampaikan, bahwa ketika sebuah infrastruktur lunak dibangun, tentu dalam hal infrastruktur ini infrastruktur keras lah yang menjadi tumpuan utama yang seperti saya sebutkan tadi. Misalnya ada salah satu contoh desa di Patia misalkan, di mana anak dari desa tersebut tidak bisa mengakses sebuah sekolah hanya karena harus melewati sebuah sungai yang sangat besar sekali. Mereka harus menaiki rakit terlebih dahulu untuk sampai ke sekolah dan mendapatkan akses pendidikan. Itu adalah hal yang sangat real terjadi di sebuah desa kecil bernama Patia di Pandeglang, Banten. Dan best case yang kita inginkan adalah di mana tim oposisi menginginkan di mana kita dapat mendistribusikan semua fasilitas infrastruktur secara merata ke seluruh Indonesia, maka aksesibilitas akan semakin mudah. Infrastruktur lunak pun yang bersifat kepada pelayanan akan berjalan dengan baik ketika fasilitas infrastruktur keras seperti jalan raya misalnya ada di daerah tersebut, dan bahkan mereka bisa menempuh jarak yang singkat untuk menjemput pasien misalnya jika tersedia jalan-jalan tanpa hambatan yang dibangun untuk menggapai daerah-daerah yang kesulitan tersebut. Artinya ketika cita-cita pemerintah pun untuk membuat sebuah negara dengan kualitas SDM yang baik dapat kita capai di tim oposisi dengan membangun dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur keras terlebih dahulu. Baik, mari kita lihat worst case yang ada di tim oposisi. Oke, misalnya ketika sebuah infrastruktur itu misalnya dibangun dan ternyata mangkrak, ini tidak apa-apa. Toh pada dasarnya untuk membangun sebuah infrastruktur itu kita membutuhkan sebuah konsep yang sangat besar sekali di awal perencanaan pembangunan, sudah direncanakan sedemikian rupanya untuk, dan ini bisa menjadi daya tawar kepada para investor misalkan ketika sebuah proyek itu mangkrak. Dan worst case yang akan terjadi adalah toh ini akan berjalan-jalan juga karena sebuah konsep yang matang itu akhirnya akan mendatangkan sebuah investasi misalkan, atau misalkan itu tentunya akan tetap berjalan juga pada akhirnya
karena akan selalu ada orang yang yang bisa menarik dirinya untuk masuk ke dalam sebuah proyek itu jika proyek itu menjanjikan, apalagi itu sebuah proyek yang bisa membangun sebuah negara, perekonomian sebuah negara, tentu itu akan sangat menguntungkan bagi mereka. Mari kita lihat dari kasus tim pemerintah. Jika misalkan tim pemerintah gagal membangun infrastruktur lunak ini, maka tidak ada nilai tawar yang bisa mereka tawarkan lagi, di mana SDM mereka sudah buruk dan tidak ada infrastruktur yang masuk ke sana, maka tidak akan adanya roda perekonomian yang berputar di sana dan mereka akan selalu tertinggal dan tertinggal. Terima kasih.